PRD gitu ya. Dan Ya, kemudian teman-teman PRD itu masih banyak juga yang berada di luar kekuasaan tetap tetap pada pendiriannya itu dan melihat apa yang dilakukan oleh Budiman itu juga sebagai pengkhianatan, terutama kepada mereka-mereka yang jadi korban di masa lalu gitu ya, termasuk termasuk keluarga mereka orang-orang hilang yang sampai sekarang belum ada kejelasannya. Itu dari sisi Budimannya ya. Kalau dari sisi Pak Prabowo-nya saya kira soalnya berbeda lagi kan gitu ya. ya bagi Pak Prabowo semua pasti ditampung kan. Pak Ya, Prabowo punya prinsip persatuan, persatuan itu ya apapun. ya, Dan ya. Prabowo orang yang bisa mendamaikan dirinya dan menganggap ya udahlah ini anak-anak kecil lah gue tampung aja deh. Dan Prabowo udah buktikan bahwa dia memang mengaku bahwa dia menculik memang, tetapi sudah kembalikan tuh. Berarti yang belum dikembalikan diculik oleh orang lain. Siapa misalnya? Tanya pada Pak Wiranto, tanya pada geng lain yang menculik pada 98 kan. Jadi pembuktian-pembuktian itu bagi Prabowo udah selesai dong. Saya udah mengaku kok. Apalagi coba apa yang mau dituntut itu. Jadi Prabowo lebih lega secara etis untuk menerima Budiman dibandingkan dengan geng di belakang Budiman, PRDis yang betul-betul merasa ya Prabowo itu masih ada soal dengan human rights. Yang kedua kan Prabowo udah selesaikan itu dengan menjadi wakil presiden, calon wakil presiden Megawati pada 2009 tuh. Jadi memang akhirnya posisi atau faktor human rights itu hilang dalam percakapan politik kan. Ya. Jadi orang akan anggap bahwa proyek Prabowo akan menjadi gula-gula, terutama bukan pada Budiman. Semua mereka yang menganggap Prabowo bajingan di awal itu akhirnya berupaya untuk mendekati kubu Prabowo. Kenapa? Karena ada semacam keyakinan bahwa ya dia unstoppable. Apalagi kalau PSI bilang ya kan kita bukan pro Prabowo, kita ikuti garis Jokowi. Kalau Jokowi pro Prabowo, maka kita pro Prabowo. Itu poinnya tuh. Poin yang lain kira-kira dari segi kedisiplinan PDIP sendiri. Kalau PDIP memecat Budiman karena melanggar asas partai atau melanggar disiplin partai, yaitu memilih Prabowo yang bukan kader partai dan bukan calon presiden PDIP, mestinya Jokowi dipecat juga tuh. Dengan prinsip sama kan? Kan Ya. sama Jokowi memegang kartu anggota PDIP dan bertentangan dengan Megawati itu. Megawati inginkan Ganjar, Jokowi inginkan Prabowo. Jadi itu intinya kan. Siapa lagi itu banyak betul yang harus dipecat oleh PDIP. Jadi harus tegak lurus juga sehingga orang anggap kalau begitu PDIP betul-betul partai yang hendak membersihkan partainya itu dari kader-kader yang konyol atau kader-kader yang abal-abal kan. Jadi Budiman akhirnya disebut kader abal-abal dipecat tuh. Ya, ya. Dasarnya satu menentang keputusan Ibu Mega. Lalu Jokowi apa? Sama menentang keputusan Ibu Mega. Dipecatlah Jokowi sebagai kader, bukan tentu nggak mungkin dipecat sebagai presiden. Tetapi itu juga pembuktian bahwa namanya purgatorio atau purifikasi yang dilakukan oleh PDIP itu betul-betul ideologis. Jadi kalau cuma Budiman yang dipecat, ya orang merasa ya karena Budiman nggak punya kemampuan untuk mengeluarkan sprindik pada tokoh-tokoh PDIP yang masih bermasalah. Tapi Jokowi punya kekuatan, masih punya diandalkan untuk mengeluarkan sprindik bagi tokoh-tokoh PDIP. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.